Update lanjutan untuk pair forex 1 minggu ke depan ya, yang diperuntukkan untuk tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 September 2024 tentunya ya. Dimulai dulu dari GBP/USD untuk gold, outlook gold dan ulasan dari fundamental itu sudah saya posting di video yang sebelumnya. GBP/USD dari segi weekly-nya sebagai batasan overnya resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 1.3436 sampai dengan 1.3400 pembulatan. Sebagai psiko price levelnya resisten 2 adalah di 1.3318. Kemudian resisten pertama 1.32400, zona tengah atau sebagai pivotnya 1.3188, support 3 dan 4 itu jatuhnya di 1.2978 dan 1.2939. Kemudian hati-hati di level area support kedua weekly yang berada di 1.3057. Untuk pergerakan 1 minggu ke depan ini masih ada kecenderungan mungkin GBP/USD akan koreksi ke bawah terlebih dahulu, apalagi kalau misalkan dikaitkan dengan data fundamental yang akan rilis ya. Itu diperkirakan untuk fundamental sendiri itu ngedukung untuk sementara penguatan dari segi USD. Pergerakan untuk GBP/USD itu kan diawali di bawah support pertama weekly ya, atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten minor. Kemungkinan untuk planning 1 minggu ke depan zona pantau maksimalnya sebagai batas atasnya resisten 2 ke atas ini mungkin saya akan skip dulu, tetapi saya lebih fokus selama GBP/USD tidak mampu membuat high baru yang berada di 1.3266. Untuk 1 minggu ke depan, fokusnya adalah kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup sell. Kalau kita lihatin di sini, zona tengahnya di sini juga ada zona supply ya. Untuk planningnya, kalau misalkan GBP/USD yang pertama adalah tidak mampu daily close-nya tutup di atas 1.3207, batas maksimal adalah di history high minggu lalu yang berada di 1.3266. Planning adalah sell. Kemungkinan akan ada referensi sell itu yang pertama adalah kalau misalkan daily close tidak mampu tutup di atas 1.3207, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah zona yang saya blok abu-abu di sini. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 55 sampai dengan 60 pip batas maksimal. Dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 110 pip, TP2 maksimal adalah ruang gerak sekitar 185 pip yang berada di 1.2978 ya. Ini kalau misalkan dari segi time frame kecil ada kenaikan dari hari Senin ataupun Selasa selama zona tengah atau sebagai pivot tidak dijebol, kemungkinan referensi sell pertama ini akan aktif. Tetapi kalau daily close-nya mampu tutup di atas 1.3207 selama tidak mampu membuat high baru, kemungkinan akan ada lagi skenario referensi sell yang kedua ketika tidak mampu melewati level area 1.32400 sampai dengan 1.3266. Mana yang valid nanti kita akan cek lebih lanjut setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid tentunya. Kemungkinan skenario sell yang kedua akan aktif jika harga sudah bergerak balik di atas 1.32400 dengan resiko stop loss itu sedikit lebih kecil. Ruang gerak batas maksimal adalah 45 pip, ini sebagai jarak untuk stop lossnya. Kemudian dari segi targetnya, history low minggu lalu ya yang berada di 1.3108 ini sebagai target terdekatnya 130 pip. Batas maksimal itu bebas pilih antara 1.3057 ruang gerak sekitar 180 pip atau batas maksimal support 3 itu ruang gerak sekitar 250 pip. Mana yang valid sesuaikan dengan plan masing-masing. Selama pergerakan ini nanti untuk GBP/USD tidak mampu membuat high baru, untuk 1 minggu ke depan ini saya akan fokus cari ancang-ancang setup sell dulu, memanfaatkan koreksinya sebelum cari ancang-ancang setup buy kembali di bawah. Tetapi kalau misalkan GBP/USD mampu membuat high baru, secara otomatis planning sell yang kedua ini akan tercancel semua ya. Jadi nanti kita akan update juga di video lanjutan mana yang valid, sesuaikan dengan planning masing-masing. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD batas overnya sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuh di 1.1374 sampai dengan 1.1334, resisten 2 1.1254. History high-nya itu berada di 1.1201 sampai dengan resisten pertama itu 1.1175. Zona tengahnya juga bertumpuk dengan zona supply yang masih fresh 1.1122. Kemudian support keduanya itu berada di 1.0989 sebagai batasan overnya itu berada di 1.0900 sampai dengan 1.0870 ya. Untuk pergerakan
satu minggu ke depan ini, hari Senin, pergerakan Euro USD itu diawali di bawah support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kalau misalkan open market di hari Senin dia mampu membentuk low baru, tidak menutup kemungkinan day trade itu bisa cari di bawah 1.1069. Tetapi kalau misalkan setelah mampu membuat low baru dan sedikit terkoreksi lebih tinggi, selama harga tidak mampu bergerak balik di atas 1.1142 pembulatan sebagai batas konfirmasi atas zona tengah sebagai pivot, planning untuk saya pribadi kemungkinan saya cari ancang-ancang setup sell setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid di antara di bawah pivot 1.1122 sampai dengan 1.1102. Mana yang valid nanti kita akan cek lebih lanjut ya. Dengan risiko stop loss itu ruang gerak sekitar 60 pip karena ini planning swing, tetapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 110 pip berada di support kedua weekly. Perhatikan di kiri juga ada reaksi ketika menyentuh level area tersebut. Kemudian TP2 itu berada di kisaran level area 1.0900 pembulatan ya, atau ruang gerak sekitar 190 pip sebelum cari ancang-ancang setup buy di bawah. Ini planning untuk Euro USD ya. Skenario ini akan tercancel kalau misalkan daily close mampu tutup di atas 1.1142 pembulatan ya, secara otomatis ini akan tercancel. Tetapi kalau misalkan harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut dan di sini juga ada zona supply-nya, zona supply masih belum mampu dijebol ke atas, planning pribadi saya untuk satu minggu ke depan Euro USD saya akan cari ancang-ancang setup sell. Day trade-nya ini kemungkinan ya, kalau misalkan level area 1.1069 tidak mampu dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah zona blok orange, kemungkinan day trade akan aktif, tetapi dari segi targetnya terbatas 1.0989 ini sebagai target maksimal untuk day trade-nya. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD dari segi time frame 4-nya, batas pantau overnya itu berada di 0.6902 sampai dengan 0.6884. Tetapi ini saya akan skip dulu, saya tidak fokus di level area tersebut. Yang saya fokuskan untuk pergerakan satu minggu ke depan ini, saya lebih prefer cari ancang-ancang setup sell, tetapi batas pantau maksimal adalah di resisten pertama weekly sampai dengan history high minggu lalu yang berada di 0.6824 sampai dengan 0.6811. Ini sebagai batas pantau maksimal sementara untuk satu minggu ke depan. Zona tengah atau sebagai pivotnya 0.6787, kemudian support pertama weekly 0.6763, support keduanya 0.6727, batas pantau overnya maksimal ini kemungkinan juga bisa dicapai kalau misalkan data fundamental, apalagi NFP di hari Jumat itu positif. Level area 0.6691 sampai dengan 0.6673 ini tidak menutup kemungkinan akan dicapai sebelum naik kembali untuk AUD USD. Dikarenakan pergerakan untuk AUD USD ini diawali di bawah pivot dan nempel di sedikit di bawah support. Di sini juga ada bekas level area juga. Selama tidak mampu bergerak di atas pivot, kemungkinan planning saya adalah cari ancang-ancang setup sell. Cuman yang valid di mana kurang lebih ya, cari di kisaran zona yang di blok abu-abu. Kuncinya adalah selama tidak mampu tutup daily close-nya di atas 0.6796, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah yang valid dari segi time frame 4-nya bergerak di bawah pivotnya. Tentunya sini nggak masalah kalau mau dijadikan cari ancang-ancang setup sell, dengan risiko stop loss harus berada di atas history high minggu lalu yang berada di 0.676824 ya, ruang gerak sekitar batas maksimal adalah 50 pip, tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak 50 pip juga, 50-50 untuk TP pertamanya. Kemudian target yang kedua maksimal adalah 85 pip berada di support ketiga. Kalau misalkan ada perubahan planning, mungkin saya akan update di video lanjutan ya. Jadi kuncinya selama dia tidak mampu bergerak di atas 0.6796, planning saya untuk satu minggu ke depan ini cari ancang-ancang setup sell, memanfaatkan koreksinya sebelum cari ancang-ancang swing buy di bawah kurang lebih di level area support 3 dan support 4 USD CAD. Pergerakan tuh USD CAD ini lebih kecenderungan kemungkinan akan ada koreksi dulu sebelum lanjut ke bawah kembali ya. Kalau kita lihatin dari segi daily-nya, ini juga masih belum ada tanda-tanda koreksi yang normalnya di market sebelum downtrend lanjut kembali. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, batasan pantau bawahnya sebagai support 3 dan 4 1.3370 sampai dengan 1.3350. Kemungkinan ini juga akan saya skip dulu, support kedua juga akan saya skip dulu, tetapi
saya lebih prefer untuk ngeliatin USD CAD. Kalaupun misalkan kedorong ke bawah, selama tidak mampu membentuk low baru yang berada di 1.3436 sampai dengan support pertama weekly yang berada di 1.34500 pembulatan, planningnya adalah cari ancang-ancang setup buy. Kalau kita lihatin pergerakan ini sudah masuk ke zona yang di blok abu-abu, hati-hati di level area zona tengah sebagai pivot weekly ya. Kalaupun misalkan dijebol, kemungkinan planning buy dengan memanfaatkan koreksinya bisa cari di antara dua level. Yang pertama adalah kalau misalkan saya gambar untuk planning 1 minggu ke depan ini, yang pertama, selama tidak mampu bergerak di bawah 1.3465, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas zona yang saya blok abu-abu di sini, kemungkinan planning pertama akan aktif. Kalau misalkan saya ukur risikonya untuk jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 35 pip ya, batas maksimal adalah 40 pip, ini sebagai risiko yang pertama. Tetapi kalau misalkan harga bergerak ke bawah, ini jangan dipakai dulu, ada potensi planning yang kedua nanti. Tetapi untuk planning yang pertama ini, dari segi targetnya ruang gerak sekitar 54 pip, TP maksimal adalah di antara zona supply yang ada di sini, di antara 95 sampai dengan batas maksimal adalah 110 pip, ini sebagai skenario yang pertama. Tetapi kalau misalkan bergerak di bawah zona yang di blok abu-abu, selama tidak mampu membuat low baru, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas 1.34500, kemungkinan referensi yang kedua ini akan aktif. Tetapi dari segi jarak untuk stop lossnya, idealnya itu berada di bawah support kedua weekly, ruang gerak sekitar 50 pip. Kemudian dari segi targetnya, TP1 ruang gerak sekitar 90 pip, TP2 batas maksimal adalah ruang gerak sekitar 125 sampai dengan 130 pip. Skenario kedua ini akan tercancel kalau misalkan USD CAD sementara adalah mampu membentuk low baru. Kalau misalkan itu kejadian, ini nanti ada planning juga, tetapi konteksnya hanya day trade untuk cari ancang-ancang setup sell, tetapi saya masih belum ngeliatin pergerakan yang ideal cari ancang-ancang setup sell untuk sementara ini ya. Nanti akan saya update di video lanjutannya. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini sudah ada tanda-tanda terkoreksi ke atas, tetapi zona pantaunya mesti diwaspadai batasan over bawah support 3 dan support 4 0.8308 sampai dengan 0.8280. Ini kemungkinan juga akan saya skip dulu, support 2 juga akan saya skip dulu, tetapi saya lebih prefer ngeliatin pergerakan batas maksimalnya untuk 1 minggu ke depan ini. Kalau misalkan kedorong ke bawah, ada dua level area yang mesti diantisipasi. Zona tengah ini yang pertama, zona bawah support pertama ini yang kedua, untuk cari ancang-ancang setup buy. Kemudian batas pantau overnya, resisten 3 dan 4-nya 0.8602 sampai dengan 0.8630. Support resisten kedua adalah 0.8547. Planningnya adalah untuk saya pribadi buy, tetapi saya harus menunggu dulu. Kalau misalkan kejadian koreksi sedikit kedorong ke bawah menuju zona tengah atau sebagai pivotnya, tentunya ini lebih ideal cari ancang-ancang setup buy dengan jarak untuk stop lossnya. Kalau misalkan saya gambar, setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, harga tidak mampu bergerak di bawah 0.8441, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas pivot weekly, planning buy kemungkinan akan aktif dengan jarak risiko stop lossnya 40 sampai dengan 45 pip, TP1 ruang gerak sekitar 75 pip, berada di resisten kedua. Di sini juga ada zona supply, hati-hati. Kemudian batas maksimal adalah di antara 130 sampai dengan 160 pip, berada di resisten 3 sampai dengan 4-nya. Ini skenario yang pertama. Tetapi kalau misalkan sedikit kedorong lebih dalam ke bawahnya sampai melewati zona yang di blok abu-abu, selama dia tidak mampu membentuk low baru, ataupun kalau misalkan kejadian mampu membentuk low baru, selama daily close-nya tidak mampu tutup di bawah 0.8400 sebagai physical price level, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas support pertama weekly, kemungkinan planning buy yang kedua ini akan aktif. Dari segi jarak stop loss itu ruang gerak sekitar maksimal adalah 40 pip. Targetnya TP1 itu history high minggu lalu, ruang gerak sekitar 90 pip, tetapi untuk TP2 nya ini ada sedikit berbeda.
bisa langsung targetin di resisten 3-nya ruang gerak sekitar 180 pip. Jadi kesimpulannya USD Swiss ancang-ancang cari setup buy, planningnya hanya sebatas memanfaatkan koreksi sebelum cari ancang-ancang setup sell kembali. USD Yen, pergerakan untuk USD Yen ini juga mesti diwaspadai, ini tanda-tanda koreksi juga ada, tetapi sebagai batasan pantau overnya kita juga mesti tahu dulu satu minggu ke depan ini support 3 dan support 4 141.100 sampai dengan 140.400. Kemudian support kedua 142.500, support pertama 143.91. Pergerakan untuk satu minggu ke depan ini dikarenakan diawali di atas pivot dan di atas resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai support minor. Tentunya 142 ke bawah atau sebagai level area support kedua ke bawah ini sebagai batasan pantau over maksimal untuk satu minggu ke depan ini saya skip dulu, tetapi saya lebih prefer selama tidak mampu membuat low baru yang berada di 143.44. Planning saya adalah cari ancang-ancang setup buy, mana yang valid sesuaikan dengan planning masing-masing, tetapi saya lebih prefer cari ancang-ancang setup buy sementara adalah di zona tengah atau sebagai pivotnya selama daily close tidak mampu tutup di bawah 144.500 pembulatan ya, atau 49. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas pivot, kemungkinan planning buy konteksnya hanya memanfaatkan koreksi. Tentunya ini akan aktif dengan jarak untuk stop loss, hati-hati ini sedikit lebih lebar antara 100 sampai dengan 120 pip sebagai jarak untuk stop loss ya, karena ini volatility-nya juga lumayan gede juga. Tetapi dari segi targetnya kalau misalkan dibuka sedikit di atas pivotnya, TP1 berada di resisten kedua ruang gerak sekitar 215 sampai dengan 220 pip. TP maksimal adalah ruang gerak sekitar 360 pip berada di resisten ketiga weekly-nya atau sebagai batas pantau over maksimalnya. Tidak menutup kemungkinan daily-nya nanti kalau misalkan USD Yen tidak mampu bergerak di bawah 145.78, ada juga kemungkinan terjadi planning day trade-nya buy, tetapi dari segi targetnya 147.18, tetapi saya masih belum bisa memastikan dari segi time frame kecilnya mampu atau tidak sedikit kedorong ke bawah. Tetapi kalau sedikit kedorong ke bawah dan harga bergerak di bawah level area 145.78, secara otomatis mungkin day trade-nya ini juga belum bisa digunakan ya. Jadi nanti akan saya update juga di Senin malamnya. Jadi sementara ada satu planning dulu, swing buy untuk satu minggu ke depan. Kuncinya adalah planning ini akan aktif selama USD Yen tidak mampu bergerak di bawah 144.500 pembulatan. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, kemungkinan planning buy kontaknya memanfaatkan koreksi ini kemungkinan akan aktif kembali. Terakhir adalah untuk oil ya, atau XTA USD. Ini kecenderungan juga kedorong ke bawah, tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya sebagai batasan overnya support 34 itu berada di 69.30 sampai dengan 68.22. Sebenarnya saya lebih ngincerin untuk oil ini atau XTA USD ya, ini mau kedorong ke bawah kurang lebih di kisaran di antara zona yang saya blok merah di sini ya. Kurang lebih level areanya itu 70.70 sampai dengan 70-an lah, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Ini zona pantau saya untuk cari ancang-ancang setup buy yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan lebih kedorong ke bawah kembali selama dia tidak mampu bergerak di bawah 68, untuk swingnya saya lebih prefer cari ancang-ancang setup buy untuk oilnya. Kalau misalkan saya gambar nanti mana yang valid silahkan cari sendiri di antara dua level di sini ya, kurang lebih 70.70 sampai dengan 70-an, kurang lebih itu level yang pertama. Level yang kedua adalah selama tidak mampu bergerak di bawah 68, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah yang valid. Bergerak di atas level area tersebut planningnya adalah swing buy, tetapi dari segi jarak stop loss itu harus berada di bawah 67. Tetapi dari segi targetnya kalau misalkan dapat harga di bawah TP1 itu zona tengah sebagai pivotnya, kurang lebih ya di 75 ini sebagai target TP pertamanya. Kemudian TP keduanya bisa taruh di resisten kedua weekly. Di sini juga ada reaksi ketika menyentuh level area tersebut ya, jadi ini lumayan untuk swing buy-nya. Tetapi kalau misalkan oil tidak mampu bergerak lebih dalam ke bawah ya, tidak menutup kemungkinan
planning buy itu akan ada lagi selama tidak mampu bergerak di bawah 71.50 ya. Cuman ini saya masih belum berani gambar. Yang saya khawatirkan ini nanti cepat ke bawah baru naik kembali. Ini yang saya ragu-ragu kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy di kisaran level area 71.500. Tetapi kalau misalkan ada perubahan plan akan saya update kembali ya. Jadi saya lebih fokus wait and see dulu untuk oil. Mudah-mudahan masih mau kedorong ke bawah untuk cari ancang-ancang setup buy swingnya ya. Target maksimal adalah di 78.600an. Oke, ini mungkin untuk update outlook untuk pair forex ya untuk 1 minggu ke depan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 September 2024 tentunya. Sesuaikan dengan planning dan analisa masing-masing. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin, tetap konsisten. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.